Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiawan. Saya mempresentasikan kewajiban akuntansi, kewajiban lancar. Yang pertama adalah kewajiban jangka pendek dan kontingensi. Kewajiban jangka pendek dan kontingensi dibagi menjadi tiga, yaitu kewajiban jangka pendek, kontingensi, penyajian dan analisis. Kewajiban jangka pendek, definisi kewajiban lancar. Kalau kontingensi itu laba kontingen, dan kedua rugi kontingen. Penyajian dan analisis, penyajian kewajiban lancar, penyajian kontingensi, analisis kewajiban lancar. Apa yang dimaksud kewajiban? Kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul dari kewajiban saat ini untuk menyerahkan aktiva atau menyerahkan jasa perusahaan lain sebagai akibat transaksi di masa lalu. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar atau menimbulkan kewajiban lancar lainnya. Jangka waktu pelunasan kewajiban lancar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung mana yang lebih panjang. Apa yang dimaksudkan jenis-jenis kewajiban lancar? Yaitu ada utang dagang, utang wesel, utang JP yang jatuh tempo, kewajiban jangka pendek yang akan direfinance, utang dividen, deposit, dan uang muka, pendapatan diterima di muka, uang PPN, utang PPH, utang gaji, dan insentif. Utang dagang, saldo ya, atau yang disebut trade account payable, timbul karena adanya perbedaan antara saat diterima barang atau jasa dan pembayaran. Termin penjualan 2/10 N/30 menentukan periode kredit. Utang dagang, contoh pada tanggal 10 Januari 2006 PT ABC membeli barang dagangan dengan harga 10 juta dengan termin 2/10 N/30 pada tanggal 20 Januari 2006. 75% dari utang tersebut dibayar, sedangkan sisanya dilunasi pada tanggal 10 Februari 2006. Utang wesel janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa mendatang, timbul dari pembelian pendanaan dan taksesi lain. Kedua, wesel digolongkan sebagai jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang ketiga, wesel ada yang berbunga dan tidak berbunga. Untuk utang wesel, untuk utang dividen merupakan hak pemegang saham yang harus dibayarkan. Umumnya dibayarkan dalam jangka waktu 3 bulan. Dividen SP kumulatif yang tidak diumumkan tidak diakui sebagai utang. Yang ketiga, utang dividen dalam bentuk saham tidak diakui sebagai utang, dilaporkan saat dalam ekuitas. Utang bonus merupakan pembayaran kepada karyawan di luar gaji reguler yang mereka terima. Bonus yang dibayarkan merupakan biaya operasi. Bonus yang belum dibayarkan harus dilaporkan sebagai utang lancar. Utang bonus PT Elemen, contohnya PT Elemen memutuskan untuk memberikan bonus pada karyawan. Kontingensi sebagai kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian dalam kemungkinan memperoleh gain atau gain kontingensi atau loss kontingensi bagi sebuah perusahaan yang baru akan diketahui secara pasti ketika satu atau lebih kejadian
di masa mendatang benar-benar terjadi atau tidak pernah terjadi. Kemungkinan contoh laba kontingensi, contoh kemungkinan diterima uang dari hadiah, donasi, atau bonus. Kemungkinan diperoleh restitusi pajak dari pemerintah. Kasus pengadilan yang kemungkinan menguntungkan perusahaan. Laba kontingensi tidak dicatat, diungkapkan hanya jika kemungkinan terjadi tertinggi. Rugi kontingensi, utang kontingen, kemungkinan bahwa kejadian di masa mendatang berakibat timbul kewajiban dan bervariasi dari probable ke remote. Ada 3 probabilitas: probable, reasonable, possible, dan remote. Rugi kontingensi, biaya garansi, janji yang dibuat oleh penjual kepada seorang pembeli untuk memperoleh kelemahan dalam hal kualitas atau kinerja produk. Jika kemungkinan besar para pelanggan melakukan klaim garansi dan perusahaan dapat menaksir biayanya, maka perusahaan harus catat biaya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rasa Noviantika ingin mempresentasikan tentang persekutuan. Persekutuan merupakan gabungan dari 2 orang atau lebih yang memiliki atau menjalankan usahanya untuk mendapatkan laba. Di Indonesia ada persekutuan yang diakui oleh KUHP, yaitu persekutuan perdata, firma, dan CV. Jadi persekutuan memiliki waktu yang terbatas. Persekutuan akan berakhir saat seorang rekan mengundurkan diri dari pemilik perusahaan. Masuknya rekan baru juga akan mengakhiri persekutuan yang lama. Saat persekutuan berakhir, rekan-rekan yang tersisa di persekutuan yang lama, jika ingin melanjutkan kegiatan operasinya, harus mendirikan persekutuan yang baru. Seperti perusahaan perseorangan, persekutuan merupakan entitas yang tidak dikenakan pajak, sehingga tidak perlu membayar pajak penghasilan perusahaan. Para rekan harus melaporkan bagian laba mereka dalam persekutuan saat melaporkan pajak penghasilan pribadi. Persekutuan terbatas atau CV merupakan persekutuan yang terdiri dari 1 atau lebih rekan umum dan 1 atau lebih rekan pasif. Firma biasanya digunakan untuk kantor-kantor jasa profesional seperti kantor hukum atau kantor akuntan. Firma menggunakan nama rekan sebagai identitas usaha. Firma tidak memiliki rekan pasif sehingga seluruh rekan mempunyai tanggung jawab yang sama secara hukum. Selanjutnya, pendirian persekutuan. Investasi masing-masing rekan dicatat dalam ayat jurnal terpisah. Ayat-ayat yang diserahkan oleh seorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Jika kewajiban diambil alih oleh persekutuan, maka akun kewajiban persekutuan dikredit. Berikut sebagai contoh, di debit ada kas sebesar 5 juta, piutang usaha ada 1 juta, persediaan ada 2 juta, peralatan toko ada 500.000, persediaan kantor ada 200.000, dan dikredit ada penyisihan piutang 500.000, utang usaha 1.100.000, dan modal toko 7.100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Octavian ingin membahas tentang persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan itu adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali dengan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Contohnya seperti supermarket. Supermarket itu perusahaan dagang. Terus ada lagi inventory perusahaan manufaktur. Metode penentuan kos barang yang dijual dan yang masih ada. Yang pertama ada FIFO. Asumsinya yang pertama dibeli dan pertama dijual. Kalau LIFO, asumsinya yang terakhir dibeli dan pertama dijual. Nah, rata-rata asumsinya barang yang dijual mengacak. Identifikasi khusus, setiap barang dikenali kosnya. Sistem periodik, pada saat menjual barang tidak ditentukan harga pokok barang yang dijual.
Yang kedua, barang akhir periode ditentukan unit persediaan yang ada dan yang dijual. Yang ketiga, pada akhir periode ditentukan harga pokok barang yang dijual dan persediaan yang ada. Sistem perpetual. Yang pertama, pada saat menjual barang ditentukan harga pokok barang yang dijual. Dan yang kedua, perlu bantuan daftar atau kartu. Menaksir cost inventory. Yang pertama ada metode harga eceran atau bisa dibilang retail price. Dan yang kedua ada metode laba kotor. Metode harga eceran atau retail price dibagi menjadi dua, yaitu retail price method dan LIFO retail price method. Metode retail price yang pertama, persediaan memiliki barang harga pokok dan harga eceran. Barang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, barang yang tersedia untuk dijual menurut cost dan retail price dihitung. Yang ketiga, dihitung rasio cost terhadap retail price. 4. Tentukan penjualan atau menurut retail price selama satu periode dari pita yang ada pada cash register. Yang kelima, tentukan persediaan akhir retail, yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi penjual. Yang keenam, hitung persediaan cost dengan cara persediaan retail dikali dengan rasio cost terhadap retail price. Cara menentukan market. Tentukan harga pengganti uang yang akan dikeluarkan untuk membeli persediaan seperti yang kita miliki sekarang. Harga pengganti ini tidak boleh selling dan tidak boleh floor. Selling itu taksiran harga jual dikurangi biaya penjual dari persediaan yang ada. Kalau floor, selling dikurangi laba normal. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.